pengeluaran di tim itu, kalau gue boleh curhat cerita ke lu, di tim itu banyak problem. Cuman kita nggak speak up, sebagai pemain kita nggak ada speak up keluar. Kita pemain kita. Lu bayangin, pemain, gue baru speak up sekarang nih, pemain sekelas kita, pemain profesional di mes kadang suka nggak ada makan. Apa lu berdua semua bertanggung jawab? Gue tanya, kalian tuh ngerti? Hello everyone, welcome back to my channel again, Garuda Skrimo. Hari ini di channel yang menjadi opini bolanya orang awam ini kita akan membahas sedikit mengenai video yang lagi viral di Instagram. Ya, beberapa saya mendapatkan minggu lalu ya, dan video ini mungkin sudah beberapa lama, tapi memang saya pikir sangat penting untuk kita sama-sama meng-highlight hal ini. Adalah video ketika pemain Persikabo mengeluh di depan teman-temannya dan mungkin media juga ya, bahwa keadaan Persikabo memang sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan sampai bagi mereka sebagai pemain profesional tidak disediakan makan di mes. Jadi saya cuma meng-highlight satu, bahwa memang si pemain mengatakan ya dia speak up dan segala macam seperti di video yang tadi kita nonton. Tapi permasalahan di sini adalah mungkin bukan permasalahan speak up lagi, tapi adalah permasalahan bagaimana memanage suatu perusahaan dengan baik. Kita tahu bahwa saat ini Persikabo sudah menjadi sebuah perusahaan yang mandiri ya, yang sekarang bahwa tim-tim sepak bola di Indonesia tidak lagi didanai oleh apa yang dibilang namanya, dana APBN atau APBD ya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ada beberapa yang mengalami kesulitan, seperti juga salah satu Persikabo. Namun memang seperti ini. Jadi bahwa itulah yang selalu saya himbau dari beberapa kasus-kasus yang kita sudah jalani akhir-akhir ini, yaitu bahwa sangat penting saat ini untuk klub-klub di Indonesia dan juga PSSI, bahkan Asprof ya, Asosiasi Provinsi, bertransformasi menjadi lebih profesional. Jadi serahkanlah bidang yang menjadi ahli itu kepada ahlinya. Sebagai contoh, untuk mengatur keuangan, mungkin masih banyak klub-klub yang langsung ditangani oleh general manager, presiden klub atau ketuanya. Bahkan sebenarnya kita tahu bahwa di klub-klub di Eropa mempunyai bahkan CFO sendiri, Chief Financial Officer. Nah, itu juga mungkin yang harus dimulai di Indonesia lebih dalam lagi, karena yang saya lihat sering sekali di Indonesia ini kesulitan keuangan dan kemudian perencanaan yang baik gitu loh. Jadi harus dilihat perencanaan yang baik, lihat pengeluaran gaji seperti apa, pengeluaran operasional seperti apa di dalam satu musim. Itu semuanya harus diperkirakan atau diprediksikan dengan baik ya. Jadi memang kita harus melihat bahwa biaya marketing berapa. Pentingnya biaya marketing itu karena apa? Karena itulah yang bisa membawa sumber uang kembali masuk ke dalam kas klub ya gitu loh. Saya melihat salah satu contoh yang terbaik saat ini adalah salah satunya Bali United, kemudian juga Dewa United. Itu klub-klub yang sangat baik dalam marketingkan segala segi yang dari klub, apakah itu merchandise atau apapun. Kemudian klub-klub besar seperti Persib, Persija juga sudah mulai dengan luar biasa. Mereka mulai mengutamakan penjualan merchandise, mulai mengedepankan penjualan merchandise itu. Jadi sebenarnya yang paling penting kita lihat adalah bagaimana marketing sebuah klub itu dihandle dengan baik, sehingga bisa menghasilkan sesuatu buat keuangan klub, sehingga apa yang dialami oleh Persikabo ini ya tidak harus terulang lagi gitu. Sangat miris kita melihat bahwa sebuah klub profesional bahkan tidak, kadang-kadang di mes tidak tersedia makanan gitu ya. Nah, ini yang mungkin menyebabkan juga terdegradasinya Persikabo kali ini ke Liga 3 ya, untuk di musim depan gitu loh. Walaupun bersama dengan Rans yang menurut saya didukung oleh keuangan yang cukup baik. Jadi pasti ada yang salah dalam pengelolaan klub-klub ini. Nah, inilah yang kita sama-sama belajar bahwa sudah saatnya dunia sepak bola Indonesia membuka diri kepada profesional-profesional yang ahli di bidangnya ya. Seorang pelatih adalah orang yang ahli dalam melatih dan menyusun taktik dalam pertandingan. Seorang manajer keuangan sangat ahli dalam mengatur pengeluaran keuangan dan men-set pos-pos keuangan dan harus mengatur sumbernya dari mana. Nah,
ketika sudah ketahuan pos-pos pengeluaran seperti apa, kemudian harus diserahkan, dibicarakan bersama-sama dengan general manager atau presiden atau CEO ataupun juga manajer ke marketing, sehingga bisa ada kegiatan-kegiatan selain dari penghasilan tiket ya dan yang lain-lain, uang sponsor gitu loh ya, penghasilan dari sponsor, ada hal-hal lain yang memang harus di-utilize supaya bisa menjadi mendapatkan keuangan yang baik ya. Jadi memang kali ini episode ini lebih banyak ke permasalahan manajemen, tapi saya pikir baik dia untuk diangkat bahwa sepak bola Indonesia harus mulai berubah, bertransformasi dan memberikan porsi-porsi yang penting dalam sebuah manajemen dan sebuah keuangan, pengelolaan keuangan itu kepada pihak-pihak yang memang berkompeten untuk mengurus itu. Ya, saya berharap ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Thank you sudah mendengarkan video saya. Saya harap semua teman-teman bisa memberikan komen ataupun like videonya, subscribe channel ini. Tapi lebih dari itu, terima kasih bahwa sudah menjadi penonton video ini. Thank you so much dan until next time.